103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama salah seorang narasumber kita, yaitu Dr. Mangatas SM Manalu SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Dok. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Ya, gimana sehat, Dok? Kabarnya pada pagi hari ini? Ya, lumayan, alhamdulillah agak agak lemes-lemes dikit. Aduh, lagi kurang sehat kah, Dok? Ya, sedikit kurang sehat. Nah, Waduh, tapi aman ya untuk Zoom kali ini, Dok. aman, aman. Oke, mudah-mudahan segera pulih ya, Dok. Ini kita Iya. bicara tentang tema kita pada pagi hari ini, Dok, tentang penyakit yang sering timbul ketika sedang berpuasa. Biasanya penyakit apa saja sih, Dok, yang sering timbul pada saat ketika sedang berpuasa gitu? Apa benar nih penyakit yang paling banyak atau paling sering timbul itu adalah penyakit pencernaan? Ini bagaimana kalau menurut ilmu kedokteran? Iya, memang penyakit karena berpuasa berhubungan dengan makanan, Mhm. maka yang paling sering kita temukan ialah penyakit yang berhubungan dengan makanan dalam hal ini pencernaan makanan ya. Jadi Ya. eh, itu memang yang paling sering Oke, karena memang berkaitan dengan asupan makanan yang masuk ke tubuh kita ya, Dok dengan ya. Jadi asupan makanan. seringnya Betul, yang timbul atau yang kambuh adalah penyakit pencernaan. betul. Oke, ini kalau bicara tentang penyakit pencernaan itu ada berapa jenis sih, Dok, penyakit pencernaan yang umum di kalangan masyarakat? Eh, kalau umum di kalangan masyarakat, ya yang terutama berkaitan dengan pemasukan makanan. Nah, Mhm. kalau kita bicara tentang pemasukan makanan, Mhm. maka itu menyangkut saluran cerna bagian atas. Kalau Oke. udah saluran cerna bagian atas, itu Mhm. berarti di lambung dan usus 12 jari bagian atas itu. Oke. Sementara kalau yang lainnya ada saluran cerna bagian tengah yaitu salus dan saluran cerna bagian bawah yaitu usus besar Mhm. itu eh, nanti-nanti mungkin kalau dalam hubungan dengan bulan puasa Mhm. sesudah buka puasa ya. Tapi yang paling sering kita temukan yang berhubungan ketika memulai mencerna makanan. Jadi saluran cerna bagian atas yaitu lambung dan usus 12 jari bagian atas. Oke, berarti yang paling sering itu adalah yang berkaitan dengan lambung dan usus 12 jari yang memang ada di posisi bagian atas ya, Dok ya. Ini bicara Iya, mengenai lambung, berarti lambung itu sangat erat kaitannya dengan biasanya sakit lambung atau sakit mah ya, Dok ya. iya, iya, Nah, iya. bisa dijelasin nggak, Dok, gimana nih gejala atau ciri-ciri yang khas terhadap penyakit pencernaan seperti misalkan sakit mah, Dok? Yang paling sering kalau untuk orang Indonesia itu eh, ada beberapa ya. Mhm. Yang nomor satu biasa mual, kembung, eh, kemudian perih Mhm. dan eh, kadang-kadang mual, Ya. kembung, perih. Kemudian itu kita baru makan sedikit saat sehabis berbuka itu Mhm. langsung rasanya terisi penuh gitu. Oh, Rasanya bega ya, Dok ya? begah baru kita Mhm. makan mungkin apa kue atau panganan sepotong aja udah Ya, rasanya kenyang gitu. oke. Kenyang sekali. Iya, begah ya. Itu padahal kenyangnya Hmm. mungkin bukan karena makanan atau minuman, tapi mungkin karena udara bisa jadi ya, Dok ya, karena kembung tadi ya. Karena gas. Gas. Oh iya, oke, Mm-mm, gas. gas. Nah, Oke, kalau mm-mm. untuk penyakit mah itu sendiri, definisinya dari ilmu kedokteran apa sih, Dok? Apakah mah itu iritasi lambung atau gimana nih, Dok? Definisinya menurut ilmu kedokteran, Dok?
Iya, kalau iritasi lambung Beda termasuk lagi? ya, gitu. Enggak, termasuk secara keseluruhan Mhm. dari penyakit mah. Jadi penyakit mah itu yang disebut dalam pengertian sehari-hari itu mencakup apa iritasi lambung, Oke. menyangkut apa yang disebut dispepsia. Dispepsia Hmm. tuh eh, dis itu artinya salah, pepsia Mm-mm. itu pencernaan. Jadi Ada eh, yang salah dengan salah pencernaan kita ya? salah salah mencerna gitu. Oke. Mm. Oke, ini kalau sakit penyakit mah dengan penyakit tukak lambung, itu sama nggak sih, Dok? Beda. Ya. Sebenarnya dia memang masih masuk satu golongan, Ya. tapi kalau sakit tukak lambung itu lebih katakanlah lebih serius, lebih dalam. Itu lebih Oke. menyangkut namanya tukak itu sampai ke tahapan ke luka gitu Oh, ya. si Jadi, lambungnya jadi luka gitu, Dok? jadi udah mengalami gesekan atau Hmm. iritasi sehingga itu terjadi apa ya? Terjadi pengikisan gitu daripada dinding lambung itu sendiri. Oke. Gitu kalau tukak. Hmm. Oke, kalau tadi kan kalau sakit mah itu gejalanya atau ciri-ciri umumnya kan mual, kembung, begak ya, Dok ya. Nah, kalau untuk tukak lambung, ciri-cirinya berarti bagaimana? Lebih parah lagi atau gimana yang terasanya, Dok? Eh, Lebih parah ya kalau kita lihat dari pengertian awam Mhm. ya sehari-hari. Lebih parahnya itu sudah sampai nyeri, sampai ketika kita memakan makanan itu rasanya nyeri dan sampai bukan hanya mual, muntah tapi begitu. Oh, bisa Jadi sampai terjadi muntah ya, Dok ya? muntah, muntah. Oke. Jadi nyeri dan muntah. Oke, oke. Nah, terus ini gimana nih, Dok, cara untuk mencegah penyakit pencernaan? Karena kan kalau sebagai umat Muslim, puasa ini kan merupakan ibadah yang wajib ya untuk dijalani. Ya. Tapi mengingat pada saat berpuasa memang sering memicu terjadi munculnya penyakit pencernaan. Apakah ada, Dok, cara mencegah nih biar penyakit pencernaannya nggak muncul gitu, nggak kambuh, Dok? Iya, tentu berhubungan dengan uh, puasa itu sendiri. Mhm. Yang nomor satu, kita harus yakinkan dalam diri ya, uh, Ya. bahwa puasa itu merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh agama. Mhm. Sehingga itu menimbulkan apa kekuatan psikis kita bahwa kita mampu untuk melakukannya. Oke. Jadi ada tekad gitu ya, Tekad niat ya. ada niat yang Mhm. kuat untuk melakukan puasa itu. Tetapi tekad atau niat saja tanpa dibarengi dengan katakanlah dalam tanda petik strategi gitu ya, ya Mhm. atau juga gitu Nah, ya. gimana nih dok Jadi kita strateginya? ah, ada beberapa hal. Yang pertama eh, mengenai waktu untuk eh, Sahur. memulai sahurnya. Jadi memulai Mhm. sahur itu selalu saya sarankan untuk dimulai pada saat mendekati imsak. Oh, di jam akhir Gitu. ya dok ya sahurnya. Di jam-jam akhir. Jadi Oke. jangan karena banyak teman-teman yang Mhm. memulai ya apa mohon maaf nih sambil nonton bola atau sambil nonton apa jam 2 pagi dia udah Ah, sahurnya. terlalu Ah, dini ah, ya, terlalu pagi ya. ah, terlalu dini gitu. Ah, Mhm. itu ya itu yang pertama. Oke. Yang kedua saya sarankan untuk makanan itu sedapat mungkin dengan dihangatkan gitu ya. Jadi Oh, kan jadi jangan ada mengkonsumsi makanan yang dingin gitu ya dok ya? jangan mengkonsumsi makanan yang dingin gitu. Ya. Eh, karena sering sekali ya mohon maaf mungkin
karena lupa, apa karena Hmm. ketiduran, apa Atau karena buru-buru apa, mungkin dok, karena mungkin apa bangun sahurnya buru-buru, kesiangan. uh, 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 apa uh, kawan-kawan tuh memakan nasi atau apa itu dalam posisi dingin itu tidak kita anjurkan. Kita anjurkan yang hangat Oh gitu, yang hangat ya dok gitu. ya. Oke, yang hangat dan dianjurkan Ya, sahurnya pada saat waktu akhir, mendekati akhir. Berarti tidak dianjurkan untuk sahur di awal-awal sekitar jam 2 gitu. Tidak dianjurkan ya dok ya? iya. Kita jam 2 atau setengah 3 enggak. Kita anjurkan malah jam-jam 4 ya ketika imsak ya Mhm. kan eh, pada prinsipnya kan yang penting apa Pada saat azan imsak itu selesai masih gitu ya. pada saat azan subuh itu udah selesai tapi Ya, pada saat im- imsak itu masih masih boleh ya. diperbolehkan Ya. mengkonsumsi makanan Oke, ya. berarti memang dianjurkan agar sakit pencernaan, agar tidak memicu munculnya sakit pencernaan, dianjurkan untuk sahurnya di akhir waktu, di sekitar pukul 4 pagi ya Iya, dok ya. iya, sekitar jam 4 pagi ya. Oke, lalu dok, ini kalau misalkan sudah terlanjur nih dok, sakitnya sudah terlanjur terasa. Ini bagaimana nih dok? Pertolongan pertama untuk penyembuhannya ketika kita lagi puasa, terus timbul nih terasa gitu sakit pencernaan seperti emah atau lambung. Gimana nih dok? Apa kita langsung nih harus batal aja puasanya? Apa gimana tuh dok untuk pertolongan pertamanya? Iya, ini eh, misalnya mohon maaf sudah terlanjur azan ya, Mhm, jadi sudah terlanjur dimulai eh, puasa, ya apa boleh buat, kita harus lanjutkan mhm. dengan eh, mohon maaf eh, kita salah satu cara yang dianjurkan itu mm, maaf maaf mengumpulkan air ludah sedikit-sedikit untuk itu ditelan. Oh gitu. Jadi itu memang bisa Hmm. meminimalisir sakit lambung yang dirasa dok? Bisa, bisa. Jadi kita gini, mohon maaf, kumpulkan ludah, kita telan Mhm. sedikit. Kemudian nanti beberapa waktu lagi kumpulkan air ludah, telan sedikit. Ya begitu. Oke, berarti itu bisa menjadi opsi ya, Dok, bisa menjadi pilihan Ya, apabila jadi kita masih tetap ingin menjalankan ibadah puasa tanpa harus membatalkan puasa ya, Dok ya. membatalkan sampai seberapa kuatnya lah gitu. Oke, mungkin Mm. dilihat dulu seberapa parah sakit yang terasanya Ah, mungkin ya, ah, Dok. Kalau ah. misalkan memang sudah terlampau parah, mungkin alangkah baiknya puasanya dibatalkan dulu saja ya, Dok ya. Dibatalkan, dibatalkan. Memang tidak semua keadaan itu kan boleh. Ada kan diperbolehkan puasa, ada yang tidak Mhm. diperbolehkan untuk puasa gitu ya. Ya, oke. Jadi misalnya ada orang sakit gula gitu ya, Mhm. yang katakanlah parah yang sampai memerlukan suntikan insulin, memang Mhm. secara kedokteran itu tidak dianjurkan untuk puasa Puasa. ya. Oke. Ah, Oh, tapi kalau atau orang misalnya di rumah sakit gitu ya, ya, yang memang dia sedang sedang dalam ah, ah, perawatan intensif ya, Dok ya. dalam perawatan lagi memakai infus, Iya, otomatis ya tidak bisa berpuasa ya. otomatis nggak bisa berpuasa. Tapi banyak memang pasien-pasien ya keinginannya kuat, tapi apa boleh buat dengan keadaan dia diberikan infus saja, diberikan cairan dari luar tubuh, mungkin secara apa hukum agamanya itu secara syariahnya udah nggak benar gitu. Jadi Oke. kita anjurkan yang ya apa boleh buat yang keadaannya sedang mendapatkan makanan dari infus, cairan Ya, dari infus, ya sebaiknya ditunda dulu puasanya. ya. Mungkin nanti
bisa Kalau dibayar. kondisinya sudah membaik mungkin ya dok ya, Hmm, bisa kalau dibayar kondisinya sudah puasanya. baik ya. Oke dok, ini lanjut nih dok ke pertanyaan Hmm. selanjutnya. Apa benar dok, sakit lambung atau sakit mah ini timbul karena akibat makan tidak teratur atau karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan juga asam dok? Hmm, kebenarannya itu ada. Jadi Mhm. pada prinsipnya saluran cerna kita itu eh, mengutamakan keteraturan ya, Ya. keteraturan. Jadi eh, kalau makan itu eh, memang sebaiknya tepat pada waktunya ya, Ya. tapi ya dalam keadaan kita eh, sekarang misalnya di kota-kota besar memang hal itu kadang-kadang tidak bisa kita penuhi gitu ya. Mhm. Jadi keteraturan atau jam makan itu salah satu yang penting. Yang Oke. kedua mengenai makanan pedas, kemudian asam dan Mhm. sebagainya, itu salah satu bagian daripada yang eh, mungkin Bisa atau memicu ya dok ya? bisa memicu atau Oke. mempermudah terjadinya gangguan lambung. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ini ada dari pendengar kita. Kita bacakan dulu saja ya, Dok ya. Iya, iya. Oke, ini pertanyaan yang pertama datang dari Armat di Bekasi. Talkshow Inspirasi dan Mandiri dari Armat Maulana di Tambun. Mau tanya dong, kalau puasa perut saya suka perih katanya. Untuk sahur, baiknya minum dan makan apa ya dok? Supaya perutnya nggak perih pada saat puasa dan tidak begitu lapar pada saat puasa katanya. Terima kasih Vika dan dokter. Nah ini dok pertanyaannya katanya apakah ada makanan atau minuman mungkin yang khusus atau obat-obatan mungkin dok yang bisa dikonsumsi pada saat sahur agar penderita sakit lambung mungkin dok lambungnya tidak kambuh gitu pada saat puasa dok. Iya, eh, untuk eh, karena gejalanya pada Bapak ini terutama perih, Mhm. maka kita bisa eh, meminum obat antasida, obat-obat lambung yang yang biasa ya di Mhm. iklan-iklan banyak dijual Di apotek bebas. juga ada ya dok ya. Di apotek ada bisa dibeli bebas. Mhm. Itu kita minum kira-kira setengah jam eh, sebelum 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 ah, makan sahur sebelum ya dok ya. Biasanya kalau obat sebelum mah makan atau lambung ya. sahur. Setengah jam sebelum makan sahur. Tapi kalau memang sudah sampai perih dan Mhm. perihnya parah, maka Mhm. itu mesti memakai golongan obat-obat eh, apa penurun asam lambung. Jadi Oke. penurun asam lambung tuh bisa diminta ke ke dokternya karena BPJS tuh masih buka ya Mhm. pada saat ini di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus juga masih masih menerima itu Oke. pasien BPJS-nya. Mhm. Nggak apa-apa, kita ambil aja, kita minta aja obatnya. Nanti dikonsumsinya ketika Ketika dibutuhkan mungkin menjelang ya dok ya. ketika menjelang menjelang sahur gitu untuk besoknya itu nggak apa-apa. Nah, Oke. itu yang dipakai ialah obat penurun asam lambung Mhm. seperti misalnya ranitidin atau Mhm. omeprazol itu bisa diminum. Kalau Harus itu harus setengah jam ya kira-kira dok ya, harus setengah jam sebelum makan sahur. Kalau misalkan jarak waktunya lebih sedikit dengan makan sahur, boleh nggak sih dok? eh, kalau yang sebaiknya memang dianjurkan setengah jam bahkan 1 jam sebelum Oh makan gitu. sahur. Ah, Kalau abis minum obat, misalkan omeprazol atau antasida, terus langsung makan itu nggak efeknya kurang bagus juga ya dok? Iya, karena dia belum bisa dicerna secara keseluruhan. Oh Jadi oke. kalau belum dia bisa dicerna keseluruhan, nanti
takutnya efeknya kurang optimal gitu. Oke. Nah, kalau untuk makanan dan minuman, Dok, apakah ada makanan dan minuman khusus mungkin yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam lambung agar asam lambungnya tidak kambuh pada saat puasa, Dok? Misalkan apa nih makanan-makanan apa saja sih, Dok, yang lebih ramah ke lambung dikonsumsi pada saat sahur agar puasanya aman, Dok? Ya, yang pertama tentu seperti disampaikan tadi, seperti apa, yang makanan tertentu kita kurangi ya. Makanan Mhm. yang Pedas, pertama kita asam kurangi gitu ya, yang Dok ya? pedas, asam, kemudian yang membuat gas ya, menghasilkan gas. Menghasilkan gas itu banyak ya. Seperti apa, Dok, misalkan Contoh makanan-makanan yang menghasilkan gas? keju. Oh, keju. Keju banyak menghasilkan gas. Mhm. Kemudian yang mengandung bawang-bawang ya. Jadi Oh, contohnya ini mohon maaf nih ya, makanan apa ya kalau saya sebut namanya nggak enak nanti. jangan, Tapi nggak perlu sebut makanan merek, Dok. ah, makanan misalnya Jenisnya, jenisnya makanan aja, Dok. siap saji yang Oke. dari Italia, nah itu Oh, iya, sering iya. sekali menghasilkan gas itu karena dia mengandung bawang bombay dan sebagainya. Oh, seperti, maksudnya seperti roti pizza, Bawang-bawangan, spaghetti, begitu ya, Dok? seperti pizza atau apa, Oke. itu kita eh, Skip dulu sarankan ya, kalaupun kita mau makan nanti pada pas saat lagi buka. buka, Oh, kalau pada saat buka puasa aman bukan ya, Dok pas ya? lagi sahur. Oke deh Bang Armat, Itulah. mudah-mudahan terjawab ya. Di sini juga ada pertanyaan yang masuk kembali dari Mama Ii di Bekasi. Mau bertanya nih Dok, saya kan punya sakit vertigo. Alhamdulillah saya masih berpuasa sampai saat ini dan setiap malam vertigo saya kambuh. Kambuh lagi katanya setiap malam. Apakah itu karena saya kurang istirahat atau memang karena efek puasa nih Dok? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu. Dok, katanya dia ada vertigo, Dok. Dan setiap malam vertigonya kambuh. Itu apa karena efek perpindahan dari tidak puasa jadi ke puasa atau gimana dok katanya dok? Eh, Mungkin yang perlu salah satunya diperhatikan ialah konsumsi ketika berbuka puasanya. Asupan makanannya ya dok ya Jadi pada saat berbuka puasa. asupan makanannya. Jadi disarankan untuk mengurangi yang bersantan, Mhm, yang bersantan dan kemudian yang digoreng. mhm. Kalau sebab makanan yang banyak mengandung lemak atau minyak itu akan memudahkan untuk terjadinya vertigo. Oke, berarti untuk Mama Iik apabila memang punya vertigo berarti diperhatikan lagi asupan makanan pada saat sahur dan juga berbukanya ya dok ya. Jangan terlalu banyak. Terutama saat berbukanya. Jadi Oh, terutama kalau saat ketika berbuka ya. berbuka jangan diusahakan jangan yang gorengan, kemudian jangan yang terlalu bersantan Oke, gitu. Mama Ii, mudah-mudahan terjawab ya, mudah-mudahan lekas sembuh vertigonya. Dok, kita lanjut lagi. Kali ini ada pertanyaan dari Bang Rasijan di Depok. Selamat pagi, Mbak Vika dan juga Pak Dokter. Mau tanya nih sama dokter, perut saya yang sebelah kiri agak sakit. Saya setiap hari minum obat jantung sudah dari tahun 2018, dok katanya. Hari ini 3 hari enggak minum obat jantung. Kadang 3 hari puasa katanya sakit di perut perih dok. Apakah mungkin itu ada hubungannya dengan eh, obat jantung yang dikonsumsi dok? Mungkin itu pertanyaannya. Bagaimana dok? Iya. Kalau obat jantung yang sering ini kan seringnya mendapat pengencer darah. Mhm. Nah, pengencer darah ini memang banyak yang mengandung asetil salisilat namanya. Itu memang iritasi terhadap lambung. Oke. Strategi kita untuk mengatasi itu Mhm. ialah diminumnya 1 jam setelah makan. Jadi ya kalau yang buat seperti Bapak ini memang ya agak berubah sedikit. Jadi dia mungkin eh, apa minum
obatnya itu kira-kira ya itu pas lagi udah mau azan subuh itu pagi baru Oke. baru dia minum obatnya. Makanannya dimakan 1 jam sebelumnya. Oke, berarti makanannya harus dikonsumsi 1 jam sebelum mengkonsumsi obat jantung tersebut ya, Dok ya? Dan obat jantungnya dikonsumsi ketika sudah mau azan subuh Sudah gitu. mau azan di waktu akhir ya, Bang Rasijan, berarti Hmm. dikonsumsinya ya, Dok ya, untuk Iya, iya. meminimalisir agar tidak memberikan efek perih ke perut karena memang tadi dokter bilang obat jantung memang ada efek samping membuat iritasi ke lambung ya, Dok ya? Ya, membuat iritasi ke lambung dan ketika sedang minum obat itu, tolong minum airnya agak banyak lah, 2 gelas atau 3 gelas gitu. Oke, agar mudah larut ya, Dok ya. Ya, agar mudah larut dan mengurangi iritasi lambung. Oke, Bang Rasijan dari Depok mudah-mudahan terjawab. Semoga lekas sembuh dan tidak terasa lagi sakit perut di sebelah kirinya ya. Juga ada lagi nih dok, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini lumayan banyak yang bertanya sepertinya dok, karena memang masalah Hmm, pencernaan ini sangat umum terjadi pada saat puasa ya dok ya. ya, Nah, ini ya. ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Ojin Nasgor. Pagi dok, saya mau tanya nih mengenai buka puasa. Buka puasa yang sehat itu sebenarnya makan apa dok? Katanya minumannya juga apa? Kalau saya sendiri air putih hangat dok. Nah, ini mengenai konsumsi makanan yang sehat, asupan makanan yang sehat pada saat buka puasa. Yang dianjurkannya apa no, di dok yang dikonsumsi? Karena kan biasanya kalau di kita masyarakat tuh biasanya minum es teh manis, terus gorengan ya dok ya. Hmm, hmm. Nah, sebenarnya itu kurang Ya, baik ya dok. kurang baik. Jadi Mhm. tetap sebagaimana diajarkan oleh agama juga, Mhm. sebenarnya buka puasa itu karena kita melewati satu jadwal atau bahkan 2 jadwal makan, Mhm. maka yang paling banyak habis itu nomor satu cairan dan elektrolit. Jadi ketika Oke. buka puasa pertama itu tentu meminum air, ya airnya jelas Air harus putih ya, Dok ya? mineralnya. Air putih mineralnya baik ya, air yang Oke. mineralnya baik. Mhm. Kemudian yang kedua ya tentu karena yang kita skip atau yang kita lewati itu ialah eh, yang mengandung kalori, ya kita mesti mengkonsumsi yang mengandung kalori. Yang mengandung kalori itu apa ya? Yang mengandung gula gitu Oke. ya. Yang mengandung gula, mengandung gula tuh ya misalnya tentu yang manis. Mhm. Nah, yang manis kita ini kan nggak usah terlalu manis, tapi cukup ada kadar gulanya. Misalnya Misalnya kita minum teh kurma, manis. kurma juga bisa ya, Dok ya? Kita mengkonsumsi kurma pada saat buka puasa ya? Bisa, kalau kurma itu dia bagusnya kalau gulanya orang itu cenderung nggak stabil atau cenderung agak tinggi Oke. gitu. Jadi kalau kalau misalnya yang biasa aja gitu, minum teh manis aja, nggak apa-apa. Oh, minum teh manisnya tapi Ke yang hangat ya, Dok ya, biar perutnya nggak yang kaget teh ya. teh manis yang hangat dan Oke. kemudian memang tidak dianjurkan yang terlalu manis. Jadi kalau Mhm. praktisnya misalnya misalnya 1 gelas 200 cc itu cukup gulanya 1 sendok makan. Oh, 1 sendok ya, Dok ya. Kalau saya biasanya 2 sendok. Wah, Satu berarti sendok. kebanyakan kalau 2 sendok ya. Kalau 2 sendok ya kan tergantung ukuran. Kalau 200 cc itu yang itu gelas biasa, itu gelas Mhm. kecil biasa. Kalau memang Oh, kalau ukuran gelasnya yang tinggi minumnya ya. yang tinggi memang 2 sendok, jadi Oke. 400 tuh. Oke, itu kan untuk minumannya, Dok. Kalau misalkan untuk makanannya yang dianjurkan dikonsumsi makanan yang sehat pada saat berbuka puasa gimana, Dok? Apakah langsung mengkonsumsi nasi beserta lauk pauknya atau gimana, Dok? Enggak, justru ketika itu kita mengkonsumsi makanan, kita makan
yang seperti Anda katakan tadi, kurma. Oke, yang ringan-ringan dulu gitu ya, Dok. Jadi makanan yang ringan-ringan dulu Mhm. itu bisa misalnya kurma. Memang ada banyak ahli yang mengatakan jangan dulu yang terlalu apa Berat. ya, terlalu digoreng-goreng gitu Oke. ya. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan kembali yang bersantan. Oke, karena memang bisa memicu iritasi Ah, lambung ya, Dok ya. ya, padahal eh, kalau kita ngumpul sama kawan-kawan, yang sering muncul tuh kolak ya. Oh iya, oh kolak juga berarti tidak Ya, dianjurkan ya, Dok ya, karena kan mengandung santan. iya, Mbak kolak mengandung santan, jadi dia menghasilkan gas. Kemudian Ya. tadi ibu yang vertigo, dia Mhm. apa membuat lemak di tubuh meningkat gitu ya. Mhm. Santan itu kan lemak. Ya. Kecuali kalau kolaknya misalkan tidak pakai santan kan mungkin bisa aja ya, Dok ya, yang pakai gula merah aja tuh. Aman berarti ya, Bisa, Dok? bisa. Kalau yang aman itu apa ya kolak atau manisan yang tidak memakai Santan ya. santan itu lebih bagus. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi siapa yang bertanya? Aduh, saya lupa. Tadi yang bertanya ada Bang Oji Nasgor ya. Jadi berarti sebaiknya dok untuk makan beratnya, makan nasinya itu kapan? Apakah baiknya tuh setelah sholat Isya atau kapan dok? Iya, antara memang yang dianjurkan itu 1 jam ya. Jadi Mhm. untuk makanan beratnya 1 jam. Jadi kalau misalnya maghrib jam 6, ya kira-kira jam 7, Jam jam 7 7. kurang itu kita makan sebelum kita masuk ke apa ke ke Isya Mhm. atau sesudah Isya menjelang taraweh. Oke, untuk Bang Ojin mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut nih dok. Ini kadang kalau saat bulan Ramadan kan kadang suka ada aja orang yang kesiangan bangun sehingga tidak sempat sahur nih dok. Nah, kalau misalkan kita Hmm. melewatkan makan sahur, apakah itu berbahaya untuk pencernaan kita dok? Kalau memang dia ada gangguan pencernaan, gangguan gangguan pencernaannya kan gejala tuh kadang gini munculnya. Ada orang yang gejalanya muncul karena apa eh, tidak makan, artinya karena memang benar-benar karena berpuasa. Ada yang muncul setelah orang itu makan malah muncul gejalanya. Oh gitu. Jadi ada orang yang setelah dia makan malah dia kembung, mual dan sebagainya. Tapi ada orang yang muncul ya memang karena murni karena memang dia eh, apa asam lambungnya meningkat atau daya pertahanan lambungnya menurun sehingga dia perih ketika dia tidak makan. Nah, Oke. orang orang yang eh, apa yang eh, ketika setelah selesai dia makan malah muncul Mhm. itu yang dianjurkan dianjurkan kalau makannya strateginya gini dia pagi pagi sorry awal buka puasa dia makan takjil atau apa Mhm. kemudian nanti makannya itu bahkan kalau dia makannya itu setelah selesai sholat raweh. Taraweh ya. Setelah selesai Oke. sholat taraweh. Jadi kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Begitu bahwa kita terasanya itu justru kita habis eh, makan baru muncul itu gejalanya, maka kita nggak langsung habis puasa tuh langsung makan. Kita Mhm. makannya nanti malah habis taraweh gitu jam-jam Ya. sudah setengah 9, sudah jam berapa gitu. Baru di situ kita makan. Oke, oke. Nah, dok, katanya nih sakit mah ini katanya bisa juga kambuh karena
pola pikir atau stres pikiran. Itu bener nggak sih, Dok? Iya, itu salah satu yang faktor yang apa ya Bisa paling memicu. paling paling susah juga kita menanggulanginya juga susah karena Oke. rata-rata eh, pasien itu kalau ditanya apa ada hal yang mengganggu pikiran atau apa, Mhm. sering banyak yang nggak mau terbuka gitu. Padahal kita juga Oke. nggak minta dia ceritakan sampai sampai lengkap betul, nggak itu Ya. urusan dia. Cuman iya ini dok, ada masalah Mhm. eh, ini hubungan dengan keluarga gitu atau hubungan dengan pekerjaan begitu atau hubungan dengan teman sekerja gitu. Cukup itu aja yang kita mau tahu gitu. Oke. Jadi kalau nggak sampai spesifik. Kalau memang itu ada, Mhm. maka ada obat lambung yang memang di dalamnya itu ada obat penenang Oke. sedikit. Itu diminumnya biasanya sehabis buka puasa, bukan Habis makan, Dok. bukan Buka habis puasanya makan. setelah Jadi makan berat, Dok. setelah makan berat Oke. diminum, nanti ya memang kita agak agak ngantuk, agak tidur, Mhm. tapi itu nggak akan Berbahaya, terlalu nggak lama. berbahaya ya. Nggak. Ya mungkin jam-jam 3 gitu kita udah bisa bangun, udah bisa menikmati sahur gitu. Oke, wah, baru Itu tahu nih saya, uh, Dok. Ternyata ada. Berarti berbeda ya, Dok ya. Ada obat lambung yang untuk penyakit lambungnya yang kambuh karena makanan, ada juga obat lambung yang untuk sakit lambungnya yang kambuh karena stres pikiran. Itu berarti berbeda obatnya ya, Dok? ada. Sebenarnya obatnya itu 2 kali sehari, Mhm. tapi karena pertimbangannya sedang menjalankan puasa, Mhm. kalau itu dikonsumsi pada saat sahur, Ya. nanti dia banyak banyak tidur ketika Ketika puasa kan beraktivitas nggak ya. bener juga, Oke. pahalanya nggak bagus juga itu. Iya, Kalau betul. tidur aja seharian. Oke. Dok, ini sebelum kita mengakhiri acara talkshow kita pada pagi Ah, hari ini, Dok. jadi itu diminum eh, ketika berbuka, selesai berbuka. Nah itu udah sholat-sholat semua, itu kan tidur tidur nggak apa-apa ya Mhm. timbangannya. Jadi kita hanya berikan biasanya sekali sekali sehari gitu. Walaupun itu bisa kalau dalam keadaan bulan biasa, bukan bulan Ramadan, itu bisa 2 kali sehari. Oke, dikonsumsinya berarti paling aman tuh pada saat setelah buka puasa, makan berat buka puasa ya. Ah, ah. Oke, Dok, untuk sebelum mengakhiri nih perjumpaan kita pada pagi hari ini, Dok, apa nih tips-tips sehat Hmm. terutama bagi kita semua yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini agar sakit pencernaan kita tidak kambuh. Tips sehat dari dokter selama menjalankan ibadah puasa. Monggo, Dok, silahkan. Ya, yang paling penting nomor satu tadi kita udah sampaikan bahwa strateginya kita berpuasa itu eh, pas lagi apa ya memulai apa mengakhiri sahur itu ketika imsak atau bahkan menjelang azan Oke. subuh itu yang pertama. Mhm. Yang ke yang kedua ketika sedang berpuasa jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan kita anjurkan itu sampai eh, eh, 8 liter? 6 gelas Oh, 6 gitu gelas. ya. 6 6 gelas itu kira-kira 1,5 liter. 1,5 liter, oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika apa eh, berpuasa, tentunya tadi kita udah singgung, kita harus berkonsentrasi, bertekad, Mhm. mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kepada bahwa ini menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh agama.
Mhm. Jadi itu yang ya harus kita tanamkan tuh tekad dalam dalam diri kita sehingga kita apa niat, itikat kita, tekad kita untuk puasa itu bisa berjalan dengan baik dan diberi kekuatan dari Allah gitu ya. Oh, Kemudian yang berikutnya ketika makanan berbuka puasa itu dianjurkan makanan yang berlemak termasuk santan, keju, mhm. kemudian apa eh, yang makanan-makanan cepat saji yang apa ya yang banyak lah yang dari Ya, itu luar-luar itu tidak yang dianjurkan ya, Dok ya? tidak dianjurkan. Jadi kita anjurkan makan yang sederhana-sederhana saja. Yang real food ya, Dok Kemudian ya? real food. Mhm. Kemudian makanan yang apa eh, eh, karbohidrat kompleks tuh tidak tidak ya itu tidak cepat saji. Oke. Jadi kita makan, jadi tidak cepat dicernanya seperti kurma, seperti apa itu malah sangat dianjurkan karena dia bertahan dalam tubuh itu lama. Ya, dan kurma juga mengandung gula alami, dia bisa memberikan energi untuk tubuh kita ya, Dok. Setelah kita berpuasa Ya, seharian, memberi, kehilangan cukup banyak energi ya. ah, memberikan energi dan dia nggak cepat dicerna, nggak cepat kan ada yang ya gula-gula yang mohon maaf dikatakan junk food itu cepat naik tapi cepat turun. Oke. Kalau kurma dia naiknya pelan-pelan pelan-pelan pelan tapi dia bertahan lama gitu. Platu di Oke. dalam darah tuh lama. Oke, terima kasih Dokter Mangata sudah berkenan waktunya ya untuk berbagi ilmu pengetahuan Hmm. khususnya tentang kesehatan spesial di bulan Ramadan ini di acara Inspirasi dan Mandiri. Dokter, semoga saja kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi di lain waktu. Salam sehat dan sukses selalu ya, Dokter. Iya, 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 iya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih juga untuk DV Mania juga yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Semoga bermanfaat. DV Mania, Vika undur pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.